Tes.
Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan yang sudah menolong kami. Dan saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah menjadi satu penghiburan bagi keluarga, bagi kami semua, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat petang semuanya. Di nama Tuhan kita memasuki malam terakhir. Dan hari ini kita akan membaca di dalam satu perikop firman Tuhan 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-16 dan 17. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan yang kita akan baca. Dan ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudara, Korintus adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus, dan Rasul Paulus begitu sayang sama jemaat Korintus, tapi di jemaat Korintus ini banyak situasi sinkretisme, kepercayaan bukan kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Di dalam pasal yang keempat ini, dia katakan kita tidak boleh tawar hati. Tawar hati itu bukan arti tawar ya. Tawar hati itu benar-benar rasa yang bagaimana kalau tawar hati menurut saudara-saudara? Gak ada rasa lagi, sudah tidak punya kepekaan, ya, sudah hopeless lah. Jangan sampai seperti itu. Saya, kata Rasul Paulus, tidak tawar hati, tidak kecewa. Meskipun manusia lahiriah saya itu semakin tua, semakin merosot, kekuatannya melemah, tetapi iman saya semakin kuat. Ini menjadi satu pedoman untuk kita bahwa kita hari-hari ini sedang menghadapi banyak persoalan hidup. Kadang-kadang membuat perasaan kita itu sedih, kecewa, kepikiran. Dan kita tahu kalau banyak orang mikir itu larinya kepada fisik, bisa sakit-sakitan. Saya sendiri, kalau saudara-saudara lihat, rambut kita semakin lama semakin putih ya. Jadi saya mencoba untuk menghitamkan kembali, walaupun cuma mencoba menghitamkan, masih ada putih. Tapi itu artinya bahwa persoalan hidup itu membuat kita lemah. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal itu, saya tidak akan membahas satu pasal itu. Tapi saya sudah membaca beberapa kali dan saya mendapatkan kesimpulan mengapa Rasul Paulus tidak tawar hati, walaupun dia dapat tantangan, walaupun dia dapat penderitaan, mengapa dia tidak hopeless, mengapa dia tidak kecewa? Karena dia yakin bahwa yang dia layani itu adalah sumber kebenaran. Itu di dalam ayat yang pertama dikatakan, oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi Rasul Paulus mendapatkan pelayanan itu karena anugerah. Pelayanannya itu apa? Percaya Yesus. Itu anugerah. Maka dia menyampaikan kepada orang lain, ayo percaya Yesus, ayo percaya Yesus. Dan di dalam percaya Yesus tidak ada tawar hati. Kemudian kita tahu bahwa kenapa Rasul Paulus begitu kuat, imannya kuat. Karena di dalam 1 Korintus itu mengatakan Kristus itu adalah sumber kekuatan. Kalau saya melayani seseorang, melayani pemimpin, melayani orang yang terkenal, maka apa yang ada di dalam orang yang terkenal itu akan menjadi bagian dalam diri saya. Ada satu dampak, orang itu akan mempengaruhi diri saya. Contoh saja, kita bekerja di dalam satu kerajaan atau satu pemerintahan, kita melayani Pak Jokowi saja, Presiden, sehingga apa yang menjadi kekayaan dia, kemampuan dia akan kita dapatkan, dapat imbas, dampaknya ada. Apalagi kalau kita melihat Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi, kita melayani Tuhan kita yang menciptakan alam semesta, maka dampaknya juga ada dalam diri kita. Maka kekuatan dari Rasul Paulus mengatakan, karena Kristus, saya percaya dia ada dalam hidup saya layani dia, maka kekuatan Kristus Sang Pencipta itu ada di dalam hidup saya. Maka saya tidak percaya.
hari-hari terakhir saudara kita Beni, almarhum Papa, suami, saudara kita ini hari-hari terakhir mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Dan dia percaya ada kekuatan, sesuatu kekuatan dalam dirinya, walaupun kita tidak bisa lama dengan dia. Tapi itu satu kekuatan kuasa. Sehingga kalau kita melihat itu adalah bahwa Tuhan memberikan satu kemurahan, anugerah, dia bisa percaya Yesus. Itu yang pertama, bahwa Rasul Paulus meyakini kalau kita percaya Yesus, ada kekuatan. Yang kedua, orang yang tidak percaya Kristus di dalam bagian ayat yang berikutnya, itu dikatakan orang buta. Ayat yang keempat, orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau orang yang tidak percaya, itu digambarkan seperti orang buta. Tidak ada terang, tidak ada cahaya. Kalau dikatakan sini, pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu apa? Ilah zaman ini bisa saja kekayaan. Sesuatu yang mewah, yang wah, silau men, katanya. Wah, kita merasa sesuatu yang luar biasa. Tapi itu ternyata akan membutakan kita kepada terang yang sesungguhnya. Tuhan katakan Yesus itu terang dunia. Maka kalau kita ada di dalam terang itu, maka hidup kita akan jadi terang. Kalau hidup kita terang, maka kita menjadi orang yang berterus terang. Terang terus. Reklamnya apa itu? Philip. Reklamnya Philip kan kita tahu. Terang terus terang. Nah, kita percaya bahwa itu yang membuat satu gambaran bahwa Yesus sang terang itu ada di dalam hidup kita, maka pikiran kita akan jadi terang. Menghadapi papa seperti ini, menghadapi keluarga seperti ini, apa yang harus kita pikirkan? Kalau kita pikirkan gelap, kita marah-marah, kita benci. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita bilang sama Tuhan kita tidak terima. Tadi dikatakan tawar hati, kecewa. Berarti kita hidup di dalam kegelapan. Tidak bisa melihat terangnya Tuhan. Semua manusia akan menghadapi namanya the end, selesai. Waktunya selesai. Yang disebut kematian itu. Kalau nanti Tuhan datang, diangkat, selesai. Semua manusia. Oleh karena itu selama kita hidup, kita harus bisa memanfaatkan hidup ini dengan berarti. Kalau tidak, maka disebut orang itu dengan kegelapan. Tidak percaya Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan, tidak ada terang dalam hidupnya. Maka kalau dilihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, dikatakan demikian, harta ini setelah kita percaya kepada Tuhan, harta ini, tubuh ini, itu terdiri dari bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Saudara, kalau kita hidup sampai hari ini dan terang itu ada dalam hidup kita, kita percaya Yesus, maka semua kita ini sama seperti Pak Beni. Tubuh kita ini gampang sakit, gampang lemah, dan akhirnya tidak berdaya. Tetapi firman Allah mengatakan justru kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kekuatannya melimpah di dalam ayat yang ke-7. Sehingga hari ini mengajak kepada diri kita bisa percaya kembali bahwa Tuhan itu memberkati kalian. Meli juga demikian bahwa semua ini dalam rencana Tuhan. Dan kita memang lemah. Kita bisa tegar menghadapi ini, itu karena ada terang. Karena kita percaya satu kali kelak kita ketemu dengan Dia.
dengan papa, dengan suami, dengan saudara kita. Nah, orang yang terang itu yang percaya. Ingat, di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-8, di dalam ayat yang ke-8 sampai selanjutnya mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa. Itulah keadaan manusia. Kita kadang-kadang menghadapi masalah, dilema segala macam. Tetapi kalau Yesus itu yang kita layani itu ada dalam hidup kita, maka kita akan dikuatkan. Kita akan dimampukan. Mujizat itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Mujizat itu terjadi di luar alam pikiran kita. Kalau kita ditindas, tindas itu artinya kita mengalami penderitaan, kita mampu bangkit. Kita mampu eksis. Di masa pandemi ini, banyak perekonomian yang kacau. Orang mengatakan, aduh, perekonomian sulit. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan dengan cara-cara tertentu. Luar biasa. Yang tidak pernah beternak lili, jadi peternak lili. Semua bisa terjadi. Tapi itu anugerah kalau kita bisa eksis. Itu anugerah. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 9, kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendiri. Dianiaya itu artinya kami dikejar-kejar. Dikejar-kejar musuh. Mungkin kejar-kejar musuh itu bukan artinya perang-perangan. Tapi kita dikejar dengan perasaan. Ada orang yang datang kita merasa. Ada orang yang datang kita merasa. Perasaan kita tidak tenang. Tetapi kalau orang yang punya terang dari Tuhan, maka dia akan mengatakan, walaupun aku dikejar-kejar musuh, aku tetap selamat. Sekarang ini debitur, kreditur, orang-orang yang menunggak utang dikejar sama apa ya namanya, debt collector ya. Waktu awal kita pinjam uang di bank, mungkin kerjaan ini harus lancar-lancar saja, tapi hari ini kita nggak sabar. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita harus menghadapi itu, kita terselamat. Ada saja cara Tuhan. Ada saja cara. Maka percayalah kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau kita dijatuhkan di dalam ayat yang berikutnya, kami dihempas namun tidak binasa di dalam ayat 9. Dihempas itu artinya dijongkrok, sengaja dijatuhkan, sengaja dijegal. Berapa banyak dalam masa pandemi ini, kuping tiap kuping, sahabat makan teman, berapa banyak itu. Sengaja dijongkrok, sengaja diperlakukan, dijatuhkan. Tetapi Tuhan katakan, namun tidak binasa. Saya ingat dengan satu istilahnya, enggak apa-apa pokoknya. Dia apakan aja, enggak apa-apa. Ada sesuatu di dalam hidup kita karena Yesus ada dalam hidup kita. Diapakan saja sama mereka, enggak apa-apa. Karena Tuhan yang bela kita. Tuhan yang tolong. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya itu adalah percaya Yesus. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu juga kami berkata-kata. Saya mau mengatakan kepada keluarga, percaya Tuhan Yesus, percaya bahwa kita benar-benar punya iman kepada Yesus. Maka apapun yang sedang terjadi, kita bisa atasi. Keadaan papa seperti ini, lalu kita berpikir, besok bagaimana ya? Uang kuliah dari mana ya? Sekolah gimana ya? Pekerjaan gimana ya? Kalau percaya Yesus, enggak ada apa-apanya. Tuhan pasti tolong.
Tuhan pasti akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberkati. Inilah penghiburan yang Tuhan nyatakan untuk saudara. Oleh karena itu, kita patut bersyukur di dalam ayat 16 sampai 17 tadi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tidak lagi rasa kecewa, tidak lagi rasa sedih, walaupun kita kehilangan. Tapi ada rasa syukur Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami, sudah menolong kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau nggak ada seperti peristiwa ini ya, kita nggak ketemu, nggak saling kenal, nggak kembali kepada Tuhan, hilanglah kita. Satu ilustrasi yang pernah terjadi dalam pelayanan kami, ada seorang yang sedang pergi untuk mengantarkan sesuatu barang ke satu tempat, tapi di tengah jalan barang itu terjatuh. Di tengah hujan yang lebat itu, barang itu terjatuh dan dia terjatuh. Dia katakan, saya harus mengantar barang ini sampai di tujuan. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Saya terjatuh, semua terjatuh. Nggak bisa sampai di tujuan. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia mengambil kembali barangnya, dia belajar untuk mengucap syukur. Dia menuntun dari kendaraannya itu dengan sepeda motor itu, dia bawa barang itu pelan-pelan. Dia katakan, di depan ini ada sesuatu yang tidak bisa saya lihat karena hujan begitu deras, dan saya terjatuh di sini. Tidak lama kemudian melintas truk besar di depan dia. Dia tidak menyadari, akhirnya dia tidak terjatuh. Dia pasti akan menghadapi satu kematian. Proses-proses itu seringkali kita katakan, saat ini aku sedih, tapi kita tidak tahu apa yang di depan. Ada kisah Yusuf. Pernah dengar ceritanya Yusuf ya? Yusuf itu kan anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Dia disayang oleh Yakub. Sampai saudara-saudaranya yang 10 itu iri, bahkan benci sama itu. Yusuf akhirnya dibuang di dalam sumur. Bayangkan saudara-saudaranya membuang dia di dalam sumur. Dibiarin beberapa saat. Sampai akhirnya ada orang penjual budak lewat, Yusuf dijual ke sana. Yang menjual itu siapa? Saudara-saudaranya. Betapa sakitnya saudara. Benci. Akhirnya sampai di Mesir dia jadi budak. Dia jadi pekerja di rumah bapaknya. Sangat disayang, tapi akhirnya menjadi budak. Budak itu difitnah lagi, dia harus masuk penjara lagi. Betapa sedihnya, betapa sakitnya. Kalau dia menjerit, aduh kenapa saya harus menderita saat ini? Tapi apa yang terjadi, kita memang sudah tahu ceritanya. Akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, pemimpin besar di Mesir. Waktu saudara-saudaranya datang, dia katakan, kamu gak usah takut lagi, kamu gak usah marah lagi, kamu gak usah sedih lagi, gak usah merasa menyesal. Karena proses saya masuk lubang sumur, saya dijual sampai akhirnya saya di sini, itu semua proses yang menyakitkan adalah untuk menolong kita semua. Mungkin Papa 6 tahun dengan saudara-saudara dengan kita mengalami proses sakit penyakit yang berkepanjangan. Tapi percayalah, di akhir itu semua, Papa mengingatkan, carilah. Ini pesan Om Jimmy tangkap ya dari Papa dengan peristiwa. Cari Tuhan. Papa sudah mengalami banyak masa turun dan akhir hidupnya percaya Yesus dan itu menjadi kesaksian. Carilah. Maka hari ini saya ingin mengingatkan saudara sebagai ayat penutup di dalam Filipi pasal yang keempat.
Saudara bisa membuka Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Filipi 4, ini ayat emas untuk keluarga. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Waduh, dalam masa seperti ini kok kita semua bersukacita. Bukan bersukacita itu bersorak-sorak, enggak. Bersukacita dalam bahasa aslinya itu bersyukur. Bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukurlah. Berterima kasih sama Tuhan. Sekali lagi katakan berterima kasih sama Tuhan. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita kalian semakin lama semakin dewasa, ada cita-cita, ada harapan. Firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Mungkin mama terbatas, apalagi tidak ada papa. Mungkin tante terbatas. Tapi firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kita semua yang hadir saat ini, kita tidak lepas dari permasalahan. Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu dalam doa kepada Allah Bapa dengan ucapan syukur. Lalu di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Allah akan menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kasihnya, tidak pernah terpikirkan. Tidak pernah terpikirkan. Terakhir, waktu kemarin dalam masa pandemi ini, saudara, uang kuliah, uang sekolah, uang itu kan harus keluar secara rutin ya. Biaya hidup itu. Uang sekolah, uang kuliah itu cukup besar. Saya punya putri yang nomor 3 itu kuliah. Kalau saya sebutkan angkanya cukup besar bagi kami. Satu semester sekian juta. Aduh, rasanya berat. Tetapi pada waktu kami berdoa, kita minta Tuhan buka jalan, dapat potongan 50%. Luar biasa. Gak pernah terpikirkan. Cara Tuhan itu ajaib. Dan semuanya tepat pada waktunya. Ya, ternyata untuk Billy sekali lagi, apapun harapanmu, jangan pakai pikiranmu, serahkan sama Tuhan, percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan dan damai sejahtera itu ada. Ayat yang ke-8 ini yang penting untuk kita semua, saudara-saudara yang ada di rumah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kalau terang itu ada dalam hidup kita, maka pikiran kita bukan pikiran yang orang itu salah sama saya, orang itu jahat, orang itu begini. Nggak ada lagi pikiran itu. Yang dikatakan sekarang ini, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar. Apa yang Pak Beni sudah lakukan, yang lama-lama biarin aja, nggak usah dipikirin. Apa yang kita pikirin? Yang kita pikirkan adalah semua yang manis, semua yang baik. Apa yang baik, yang indah, yang sedap, yang manis didengar. Kemarin ngomong sama putrinya, Papa itu humoris. Wah, itu yang diingat. Daripada kita mikirin, Papa itu marah-marah, Papa itu suka begini, suka begitu. Ngapain?
pikirkan yang manis, yang sedap didengar. Dan di dalam ayat yang dikatakan, maka Allah sumber damai, ayat 9 bagian terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kami. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada saudara. Mari kita belajar supaya kita melayani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tetap ada dalam hidup kita, dan kita hadapi semua itu bersama dengan Tuhan, dan apa yang kita pikirkan adalah pikirkan yang baik, yang indah, yang sedap untuk kemuliaan Tuhan. Maka sumber damai sejahtera Yesus Kristus akan menyertai kita sekali. Sekali lagi, keluarga, kita tidak tahu hari esok. Semua yang hari ini, apapun yang terjadi hari esok, mulai saat ini, mari kita memperkatakan pikiran yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kalaupun kita sedang mengalami proses, percayalah ada waktu Tuhan yang menolong dan memberikan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan pujian nanti. Mohon Om Gatot akan memimpin kita di dalam doa menutup bagian firman Tuhan hari ini. Ya. Bagian nomor terakhir dari hidup ini adalah kesempatan. Nanti Om Gatot akan memimpin kita. Hidup ini bila saatnya nanti sudah ada yang lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, hamba-Mu tidak selesai mengutarakan Tuhan, dan firman-Mu sudah disampaikan kepada kami. Kiranya semua itu boleh membawa penghiburan ya buat keluarga yang sudah ditinggalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan nasihat firman-Mu kira kami memikirkan sesuatu yang baik. Kejadian ini memang menyakitkan, bahkan juga buat keluarga ini, buat semuanya merasakan itu mendadak kami rasakan begitu. Tapi itu adalah Allah yang baik. Engkau yang mengetahui segala sesuatu, Engkau merencanakan sesuatu yang baik bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas Tuhan. Sesuatu yang positif yang baik kami doakan ya istrinya Medi, kedua orang anak itu, ya berkatilah mereka. Mari mereka dekat kepada Engkau, jadikan mereka menjadi anak-anak daripada Tuhan, perlindungan dari orang tua. Bapa di surga, terima kasih. Kesempatan malam ini juga Tuhan kami berdoa buat jalannya acara besok. Ya, jam 10 akan ada acara kebaktian. Ya, doa untuk keberangkatan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Memberikan cuaca yang baik buat kami, memberikan roh penghiburan untuk berlimpah ya Tuhan. Dan jalan acara di Mumpul pun Tuhan sertai. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk persekutuan yang kami rasakan pada malam. Kami berdoa Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah doa penghiburan malam hari ini. Setelah Tuhan memberkati waktu yang ada di depan, dan sebentar kami pulang berpisah, Tuhan menyertai kami. Dan kami mohon berkat Allah turun atas kami sekalian. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, harap buka hati dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam bersumber Rohnya yang kudus menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini esok dan sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Hikmat berkat Tuhan dirasakan sah. Semua yang saya katakan, amin. Ina Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Acara selesai. Oh, bisa pakai ini kok. Nggak pakai. Mau bawa ya? Nggak kalau dari gereja ya. Sama-sama. Kasih ya. Kenapa? Oh iya. Ini kok bungkus? Dia ini enggak ini Pak. Ya, orang jarang. Nah, jarang.